Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come to Come on, let's get it higher. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is Boleh sama-sama tepuk tangan, come on. Come adore Him, Come on, everyone sing. come and adore Him, come and adore Him, for He is For you worthy. are worthy. Come and adore Him, Hey. come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. He is worthy. Suara-suara luar biasa untuk Tuhan. Silakan duduk kembali di kursi Anda masing-masing dan kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat Anda yang belum berkomsel nih, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Kita akan menutup tahun 2023 dan mengawali tahun 2024 bersama dengan Tuhan dan hadiratnya. Ibadah kita di tanggal 31 Desember 2023 akan diadakan 3 kali ibadah, jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam setengah 11 malam. Semuanya onsite. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, ibadah midnight di AUC selalu seru dan sangat bermakna. Mari sediakan waktu untuk hadir dan ajak kawan dan keluarga dan saudara kita untuk hadir bersama. Kita semua selalu butuh tuntunan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. That's why setiap tahunnya Alpha Omega Church selalu menyediakan ayat tahunan sebagai pegangan buat setiap kita. Simple, short, applicable, dan juga dekat dengan keseharian kita. Akses melalui website alphaomegachurch.com dan juga aplikasi MyAOC mulai tanggal 31 Desember dan juga Anda bisa langsung membagikannya ke sosial media Anda masing-masing. Bahkan bisa mengajak kawan Anda untuk memiliki ayat tahunan juga. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun di kehidupan kita. Enjoy the rest of your service. God bless. Saudara sekalian, senang banget kalau hari ini kita bisa sama-sama ibadah, merayakan Natal. Saya tahu bahwa hari ini kita ada 3 kali ibadah, ada jam 10, ada juga jam 1, dan juga akan ada jam 4 sore. Kenapa nggak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani sepanjang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan. Kita juga akan menyanyikan beberapa buah lagu lagi. Akan ada momen perjamuan kudus dan tentunya juga ada saudara kita yang memberikan diri untuk dibaptis. Kalau tadi pagi ada 9 orang dibaptis, kemudian boleh kasih tepuk tangan. Hari ini jam 1 dan jam 4 juga akan ada saudara-saudara kita yang akan memberikan diri untuk dibaptis. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita semua merayakan Natal. Dan boleh nggak kita lihat orang kanan kiri kita, saudara kasih tahu mereka semua Merry Christmas. Yes, Merry Christmas.
Merry Christmas buat kita semua yang ada di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, buat siapapun kita yang ada di tempat ini, kalau mungkin ini perayaan Christmas pertama Anda, atau mungkin ini juga adalah perayaan Christmas yang biasanya kita lakukan sepanjang tahun, setiap tahun atau dari tahun ke tahun. Semua perayaan Christmas pasti selalu punya makna tersendiri bagi kita. Karena kedatangan Yesus Juru Selamat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental. Fundamental bagi saya pribadi dan juga bagi kita semua, Kristen maupun bukan Kristen. Kedatangan Yesus Juru Selamat adalah sesuatu yang fundamental bagi kita semua. Nah hari ini ketika kita merayakan Christmas, ketika kita merayakan Natal, ada pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Di Natal ini, apa sih yang bisa kita terima? Natal itu mendatangkan apa bagi kehidupan kita? Natal itu bisa membuat kita apa? Membuat kita mengalami hal apa dalam hidup ini? Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita ketahui dan saya berdoa Anda menangkap pesan ini. Yang pertama Natal itu membuat kita bisa bersukacita. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3, bersukacita. Yes, saya tahu bahwa ketika kita merayakan Natal seringkali ada yang namanya ornamen atau hiasan atau yang namanya perayaan dan lain sebagainya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita merayakan yang namanya Natal, di awal ketika Yesus lahir sebetulnya kejadian dan keadaan sebetulnya. Banyak ilmuwan dan sejarawan yang berkata bahwa masa lahirnya Yesus itu mengakhiri masa di mana 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada manusia di bumi ini. Bahwa sebelum Natal, malaikat menyampaikan pesan, ada momen di mana 400 tahun bumi ini tidak pernah melihat dan mendengar suara Tuhan, pesan dari nabi-nabi atau apapun itu tidak ada terjadi selama 400 tahun. Dan bahkan sejarawan dan ilmuwan mereka mengatakan bahwa di momen ketika Tuhan Yesus dilahirkan, di momen ketika Tuhan Yesus dilahirkan, itu adalah malam tergelap dan somehow itu adalah malam terpanjang di tahun tersebut. Malam tergelap dan juga somehow malam terpanjang di tahun tersebut. Nah ketika kita melihat bahwa selama 400 tahun tidak ada pesan, tidak ada penglihatan, tidak ada nabi Tuhan yang menyampaikan pesan. Tiba-tiba malaikat itu menghampiri gembala dan malaikat itu juga menghampiri Yusuf, malaikat itu juga menghampiri Maria dan pesan kepada gembala, sebuah pesan yang akan kita baca sama-sama dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kalau Anda sudah lihat di layar, saya ingin ajak kita semua mengucapkan dan membaca ayat ini bersama-sama. Lukas 2 ayat 10 sampai yang ke-11, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Boleh kita ucapkan kata-kata itu? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu saudara perhatikan, ketika malaikat mereka menghampiri gembala, selama 400 tahun tidak ada pesan dari Tuhan, tiba-tiba sebuah pesan yang muncul adalah kata-kata ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti akan ada kesukaan besar dengan lahirnya Yesus di dunia. Kesukaan besar ini bukan hanya untuk golongan orang Israel, golongan orang Yahudi, atau mungkin golongan orang Yehuda. Tapi kesukaan besar ini adalah untuk semua orang di semua bangsa. Nah sehingga ketika kita ngomongin tentang sukacita, ya kan, ketika kita ngomongin tentang bersukacita, Natal membuat kita bisa bersukacita. Nah kadang mungkin kita di 2023 itu menghadapi kemenangan, kita melihat banyak pencapaian dalam hidup kita melihat banyak keberhasilan yang kita capai dalam 2023. Lalu mungkin kadang kita berpikir ya kalau hidup ini banyak menangnya, banyak pencapaiannya, banyak kesuksesannya, wajar-wajar aja kalau kita bisa bersukacita. Tapi biar kita semua diingatkan bahwa di 2023 apapun pencapaian, apapun keberhasilan yang pernah kita buat, itu semua adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar buat kita semua.
Come on, yang setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu kalau itu adalah kemurahan Tuhan, kita punya alasan untuk bersuka cita karena Tuhan mengerjakan karya-karya yang indah dalam hidup kita. Tapi mungkin di 2023 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda ngelihat banyak tantangan, kita ngelihat banyak pergumulan, kita ngelihat mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan. Lalu kadang kita berpikir, apanya yang bersuka cita dalam kehidupan ini? Tapi justru seringkali lewat banyak tantangan, lewat pergumulan kehidupan kita semua, lewat kekecewaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Justru di situ kalau kita bisa bersuka cita, itu pun adalah kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ngomongin tentang bersuka cita, suatu hari ada seorang penulis yang bernama Paulus, dalam Filipi 4 ayat yang keempat dia pernah mengucapkan kata-kata ini. Sebuah ayat yang saya ingin ajak kita baca bersama-sama dari layar. 2, 3, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Boleh kita baca dengan suara yang lebih keras lagi sama-sama? 2, 3, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Mungkin beberapa saudara di 2023 Anda merasa gini, gak banyak alasan buat saya untuk bisa bersuka cita. Orang yang nulis Filipi 4 ayat yang keempat mungkin buat kita, orang ini gak tahu problema kehidupan kali ya. Orang ini gak tahu masalah dalam hidup mungkin ya. Atau mungkin dia ini gak tahu realitas kehidupan manusia gitu. Tapi tahu gak saudara, orang yang menulis Filipi 4 ayat yang 4, dia adalah Rasul Paulus. Yes, dia pernah ada di high level places, dia punya connection dengan high level people. Tapi dia juga pernah ngalamin yang namanya disiksa, dipenjara, kapalnya karam, lalu dia harus terapung-apung di lautan, bahkan dia harus terdampar di pulau yang gak jelas, digigit ular, kelaparan, ada di penjara, kedinginan, itu semua udah pernah dia alami. Orang yang menuliskan Filipi 4 ayat yang keempat yang berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, itu adalah orang yang pernah melihat tingginya gunung keberhasilan. Dia juga pernah merasakan the lowest moment dalam kehidupannya. Tapi dia masih mengingatkan kepada kita semua bahwa bersukacita itu perlu senantiasa di dalam Tuhan. Dan kenapa kalau kita itu diajarkan dan diajak di momen Natal ini ketika malaikat itu berkata kesukaan besar untuk semua bangsa, untuk seluruh bangsa. Karena gini saudara, ada alasan di balik kenapa kita perlu bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Ternyata dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 itu mengingatkan kepada kita semua the reason kenapa malaikat itu menghampiri gembala. Lalu dia bilang gini, akan ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Why? Karena Nehemia 8 ayat yang ke-10 mengingatkan dan mengajarkan sebuah kata-kata penting ini. The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang diberikan Tuhan mendatangkan kekuatan. Boleh kita ucapkan kata-kata ini sama-sama? 2, 3. Sukacita yang diberikan Tuhan mendatangkan kekuatan. Sukacita yang diberikan dari Tuhan itu mendatangkan kekuatan. Oleh sebab itu Nehemia dia bisa berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang diberikan sama Tuhan, baik kita di 2023 ini ngalaman tantangan, pergumulan, kemenangan, keberhasilan. Sukacita yang diberikan Tuhan itu mendatangkan kekuatan buat kita semua. Untuk menghadapi apapun yang bisa kita hadapi, apapun yang harus kita jalani. Dan mungkin di akhir 2023 ini kita mungkin nggak ngelihat hal ideal yang kita harapkan atau kita doakan. Mungkin kita belum melihatnya. Bahkan kita harus menjalani 2024 dengan semangat kita harus push diri kita mungkin. Mungkin kita tahu bahwa 2024 tantangan dan masalah kita nggak akan berakhir gitu aja. Tapi tahu nggak hari ini Tuhan menyediakan sebuah kekuatan buat kita. Yaitu sukacita Tuhan yang diberikan kepada kita mendatangkan kekuatan buat semua kita. Boleh nggak kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin cerita kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di awal 2023 ada sepasang suami istri, mereka hampir aja mengakhiri pernikahan mereka. Sebuah masalah sepele sebetulnya. Ketika mereka hampir mengakhiri pernikahan mereka, lalu mereka datang dan mereka ngajak ngobrol. Dari situ saya baru tahu, oh ternyata masalah sepele, masalah apa? Komunikasi.
Hanya karena tidak mengkomunikasikan apa yang harus mereka lakukan dan satu sama lain gak bisa mensupport satu dengan yang lainnya. Lalu hampir aja mereka mengakhiri pernikahan mereka. Tapi di momen ketika mereka mau terbuka, mereka mau jujur, mereka mau cerita, masalah itu ada pada komunikasi. Sederhana komunikasi salah satunya bukan hanya soal seks, bukan hanya soal kehidupan waktu, tapi soal uang, ya kan? Bagaimana istrinya ini nggak tahu kalau ternyata di 2022 suaminya ini ngalamin banyak tantangan di pekerjaan sampai dia harus hutang dan kesukaran bayar hutangnya. Dan di 2023 ketika cash flow udah mulai nggak karu-karuan, dia nggak bisa bayar hutang. Di situ ketegangan, konflik terus terjadi. Bahkan sampai di ujung hampir anaknya nggak bisa bayar uang sekolah. Lalu ketika mereka mengkomunikasikan tentang masalah keuangan ini, mereka tuh berantem. Pokoknya berantem keras sampai hampir aja pernikahan itu diakhiri. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tuh menghampiri mereka dengan hikmat. Dan ternyata mereka belajar, ini hanya masalah sepele sebetulnya. Soal komunikasi aja. Dan ketika mereka komunikasikan, lalu mereka sama-sama bahas, omongin. Dan ternyata mereka hadepin prosesnya. Dari pembayaran demi pembayaran, mereka kompak, mereka sepakat, mereka doa, mereka menyatukan hati. Sampai akhir tahun pun Tuhan kasih kekuatan. Hari ini mereka masih bisa ibadah dan masih melayani Tuhan. Tahu nggak di akhir tahun ini mereka bilang apa? Kalau nggak karena Tuhan, mungkin pernikahan kita itu udah kandas. Tapi karena kemurahan Tuhan hari ini kita masih kuat, masih terus berproses. Ada aja berkat dan kasih Tuhan buat keluarga kami. Dan hari ini mereka strong, terus ibadah dan melayani Tuhan. Itulah bukti nyata bahwa di tengah pergumulan kita Tuhan titipkan kekuatan hari ini. Biar di momen Natal ini Anda pegang kata-kata ini baik-baik. Sukacita Tuhan. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3, sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan yang diberikan kepada kita mendatangkan kekuatan. Apapun yang akan terjadi di hidup kita, Dia kasih kita kekuatan jadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang di depan, di tengah, di belakang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's sing this one song. Come on. Woo. Boleh kasih sama-sama tepuk tangan dalam kepala kita. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu Yesus. Let's go. Boleh sama-sama. Dalamnya kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Bersama. Dalamnya kita beroleh
saudara sekalian, sebentar kita akan mengambil sebuah momen di mana kita akan menyalakan lilin yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian ketika Anda masuk. Dan Anda boleh nyalakan lilin tersebut, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama. Sementara lampu digelapkan, Anda boleh nyalakan lilin dan mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Boleh sama-sama kita nyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian sama-sama. Anda boleh tetap nyalakan lilin ini. Lalu Anda boleh keluarkan handphone Anda masing-masing. Please ambil momen waktu untuk bisa selfie dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, atau dengan teman-teman komsel kita, dimanapun Anda sedang berdiri saat ini. Come on Bapak Ibu saudara sekalian. Anda boleh ambil momen selama mungkin, jangan tergesa-gesa. Ambil momen untuk bisa foto dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman-teman komsel kita, dengan siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita saat ini.
Kalau sudah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh matikan lilinnya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti lilinnya sebentar lagi akan diambil oleh para usher. Supaya nanti lilin ini bisa dipakai lagi di jam 4. Untuk orang-orang yang lain bisa foto-foto sama-sama. Boleh gak kasih tepuk tangan buat semua kita yang ada di ruangan ini siang hari ini. Wow, luar biasa banget. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita tentang Natal. Itu memberikan apa bagi kita. Nah di bagian yang pertama tadi kita melihat bahwa Lukas 2 itu menjelaskan dan mengajarkan bahwa Natal itu memberikan kepada kita sukacita. Karena sukacita yang diberikan Tuhan bagi kita mendatangkan kekuatan. Nah bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara dari pembahasan kita. Natal itu memungkinkan kita untuk apa? Yang kedua Natal memungkinkan kita untuk ini. Menyembah. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Menyembah. Menyembah. Natal memungkinkan kita untuk menyembah. Seringkali kata-kata menyembah itu udah jadi hal yang biasa bagi kita. Itu udah menjadi sesuatu yang ya umumlah anak Tuhan, orang Kristen lah. Udah lama kita mungkin menyebut diri kita Kristen. Menyembah hal yang biasa gitu. Kita nggak melihat hak istimewanya, kita nggak melihat privilege-nya dari bisa menyembah Tuhan. Nah kalau kita pikirkan dan renungkan sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika malaikat itu datang, lalu memberitahukan kepada gembala bahwa ada kesukaan besar, nggak lama lagi gembala-gembala ini mereka langsung menjumpai bayi Yesus. Perhatikan ini, mereka langsung menjumpai bayi Yesus yang adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang sangat-sangat agung dan luar biasa kudusnya. Tuhan itu mengambil rupa menjadi sama dengan kita manusia lalu dia dilahirkan sebagai manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu Yusuf, Maria mereka melihat dan berjumpa langsung dengan bayi Yesus. Gembala, orang-orang Majusi mereka langsung lihat dan berjumpa dengan bayi Yesus ini yang adalah Tuhan yang akhirnya mereka bisa langsung alami, jumpai dari dekat. Nah kedatangan Tuhan ke dunia ini, kelahiran Yesus ke dunia ini yang kedua memungkinkan kita untuk menyembah Tuhan. Artinya apa saudara? Kita punya kedekatan, kita bisa melekat sama Tuhan, kita bisa punya intimasi dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah lahir di dunia ini, menjadi sama dengan kita dan dia mau tinggal di dalam kehidupan kita semua, di hati kita masing-masing. Saya kepingin kasih sebuah ilustrasi. Waktu saya dan semua tim gembala yang ada sekolah dapat kesempatan sekolah di Kanada, kita itu punya pengalaman yang menarik dengan yang namanya anjing. Ya, kalau dulu kita tuh ngelihat anjing itu, kita sendiri pernah punya anjing. Anjing itu ditaruh di luar. Ya kan? Berapa banyak yang pernah atau sedang punya peliharaan anjing? Boleh angkat tangannya yang punya anjing, yang punya peliharaan kucing, anjing, burung, atau iguana, atau buaya, atau hiu, atau apapun itu saudara. Nah, kalau dulu keluarga kita itu punya yang namanya anjing, ya kan? Asal jangan punya buaya darat, itu aja saudara, ya kan? Nah, dulu keluarga kita itu punya yang namanya anjing, anjing itu di luar. Selalu tinggalnya di luar, ada kandangnya sendiri buat anjing. Sampai suatu ketika kita semua pergi ke Kanada untuk sekolah, tempat saya tinggal di mana kita itu sekolah lalu kita tinggal dengan keluarga yang menerima kita di sana, ternyata mereka suka banget sama anjing. Dari situ saya tuh baru pertama kali tuh ngeliat ya, atau mungkin gak pernah membayangkan sebelumnya tinggal di satu rumah, anjingnya itu diperlakukan kayak orang saudara. Anjingnya itu ditaruh di rumah, dia juga bisa makan sama keluarga ya kan, terus dia juga apa? Tidur di kamar, saudara. Bukan cuma tidur di kamar, di atas ranjang yang punya anjing. Anjingnya itu tidurnya di sana gitu, tidur bareng. Nah dari situ tuh saya ngeliat, wow ternyata anjing ini bener-bener statusnya itu kayak diangkat banget gitu ya. Anjing-anjing ini statusnya diangkat banget seperti manusia, diperlakukan seperti manusia. Dari ke salon, dari ke dokter mingguan, dari juga divaksin, benar-benar kayak bayi gitu, sudah diperlakukan seperti manusia, statusnya itu diangkat. Padahal kalau kita pikir anjing itu sebetulnya levelnya di bawah manusia, betul ya saudara ya? Makanya kalau kita dikatain orang, lu gitu, wah kita kan rasanya langsung kayak, lu ngomongnya jangan kasar gitu ya. Kita kalau dikatain orang, lu gitu, wah rasanya kita tuh kayak
jengkel banget, kayak direndahkan gitu. Kita sadar bahwa ternyata anjing itu levelnya di bawah manusia. Tapi karena sayangnya orang kepada anjing, beli anjing harga 40 juta, 30 juta, 80 juta, 100 juta. Lalu tidur di kamar, bukan cuma tidur di kamar, naik ke ranjang, makan bareng-bareng, diperhatikan, dibelikan hair dryer khusus untuk anjingnya. Supaya kalau habis keramas, dia cepat keringnya rambutnya, ya kan. Pokoknya diperlakukan seperti manusia. Artinya apa? Status anjing tersebut itu diangkat. Nah, pernah nggak kita tuh yang punya anjing, kita yang suka binatang peliharaan, pernah nggak kita itu mencoba atau mau nggak kira-kira kalau kita punya anjing kesayangan harga 80 juta, 50 juta, 40 juta. Pernah nggak kita itu kalau ditawarin, mau nggak yang punya anjing kesayangan berubah jadi anjing gitu. Rata-rata di antara kita pada nggak mau. Karena kita merasa lebih enak jadi manusia. Dan lebih berharga jadi manusia daripada jadi anjing. Nah, kenyataan yang terjadi ketika Yesus lahir, perhatikan ini. Ketika Natal terjadi, Yesus lahir, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu agung, dia penciptanya manusia. Pencipta manusia ini dia willing dan dia mau untuk menjadi seperti ciptaannya. Kita aja disuruh jadi seperti anjing yang kita cintai, kita gak mau. Kita dikatain anjing sama orang lain, kita juga gak terima. Tapi Tuhan yang begitu besar, dia ambil rupa manusia menjadi sama seperti kita. Lalu dia dilahirkan dalam kesederhanaan. Dilahirkan lewat Maria. Dan dari situ dia menjadi sama dengan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kalau konsep Tuhan itu dulu jauh. Hari ini kita semua bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa melekat, kita bisa punya keintiman. Bahkan dia sebut kita anak-anaknya Tuhan. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Oleh sebab itu ketika kita semua merayakan Natal, kita diingatkan bahwa Natal memungkinkan kita. Lahirnya Yesus itu memungkinkan kita untuk bisa punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kita bisa melekat, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa doa, kita bisa ngomong apapun, dimanapun, minta apapun, berseru kepada Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada. Dia mendengarkan karena itulah bagian dari yang namanya menyembah Tuhan. Nah sehingga hari ini buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin seringkali konsep menyembah buat kita itu hari ini sudah macam-macam modelnya. Seringkali bagi beberapa kita konsep menyembah itu adalah preferensi. Saya suka lagu ini, saya nggak suka lagu ini. Saya suka pembicara ini, saya nggak suka pembicara ini. Saya suka khotbah ini, saya nggak suka khotbah ini. Saya suka ayat ini, saya nggak suka ayat ini. Saya suka topik ini, saya nggak suka topik ini. Arti penyembahan, esensi penyembahan seringkali udah jadi rusak. Tapi hari ini kita semua diingatkan bahwa ketika Yesus lahir, dia memungkinkan kita bisa menyembah Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kapanpun kita datang, kita berdoa, kita memuji, kita menyembah, kita memohon. Dia ada dan dia mendengarkan. Bahkan penyembahan kita gak hanya dibatasi di gereja. Ketika kita jadi suami di rumah tangga, itu pun adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita jadi istri di rumah tangga kita, itu pun adalah hidup penyembahan kita kepada Tuhan. Tuhan terlibat dalam fungsi kita sebagai suami, sebagai istri. Ketika kita kuliah, ketika kita kerja, jadi profesor, jadi profesional, jadi pedagang, jadi guru, jadi musisi, jadi seniman. Apapun area pekerjaan kita, itu pun penyembahan kita. Karena itu penyembahan kita, Tuhan terlibat. Dia menolong, dia memberi hikmat, dia memberkati kehidupan kita. Bahkan di komsel, di pelayanan kita sekalipun. Itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian dari bagaimana Tuhan mau kita bisa dekat dengan Dia dan intim dengan Dia dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita bersyukur di momen Natal kita diingatkan. Ada Tuhan yang menciptakan manusia yang biasa dan sederhana ini. Tapi Dia mau jadi seperti kita. Supaya kita bisa dekat,
intim dan terus melekat sama Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar kita akan sama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa membawa persembahan kita kepada Tuhan adalah bagian dari hidup penyembahan kita. Dan ketika kita memberi kepada Tuhan hari ini, itu bukan karena keharusan, bukan supaya kita diberkati, bukan supaya Tuhan membuat kita kaya raya, bukan. Tapi saat kita memberi kepada Tuhan hari ini, itu karena Tuhan terlebih dulu mengasihi dan memberikan hidupnya buat kita semua. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, boleh nggak saya ajak kita mengambil waktu sejenak berdoa untuk persembahan kita sama-sama. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat hari yang sungguh indah ini. Kami boleh merayakan Natal. Kami boleh merayakan Yesus yang lahir, yang mendatangkan sukacita, yang membuat kami bisa menyembah Tuhan kapanpun, dimanapun. Dan hari ini kami diberi kesempatan memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami semua lewat Alpha Omega Church boleh menjadi kepanjangan tangan visi Tuhan untuk terus menjadi wadah komunitas dan gereja bagi orang yang gak sempurna, bagi orang yang berdosa, untuk ngalamin Tuhan dan ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan ngalamin perubahan hidup di dalam Engkau. Tuhan, kami berterima kasih setiap taburan yang kami taburkan itu dimaksimalkan untuk memberkati baik dari anak kecil sampai orang tua, termasuk orang yang ada di sekitar komunitas kami. Mereka semua boleh merasakan kebaikan Tuhan lewat gereja lokal kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita, dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata amin. Asher, bless and thank you. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama have a moment of worship. Kita gunakan momen kita sejenak. Kita mau sama-sama masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama bersyukur untuk kasih cinta Tuhan buat setiap kita, penyertaan Tuhan buat setiap kita. Dia gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia gak pernah meninggalkan kita melangkah sendiri. Karena Dia Allah yang Immanuel, selalu beserta dengan kita. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu. Kekuatanku, Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu. Kekuatanku. Boleh sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oh, love, 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 Lord. Koneosi sama-sama nyanyikan. Yesus, Kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Thank you God. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milik. Dengan mengangkat tangan kita bersama. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai
panggil siap kami Tuhan. Kau pilih dan panggilku sepenuhnya milikmu. Engkau Tuhan besertaku. Amin. Sumber damai di hidup. Dia Allah Immanuel. Sumber damai bagi setiap kita. Raja damai bersamamu, kekuatanku. Sumber damai, sumber kekuatan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kau deklarasikan terangmu bersinar di atasku. Amin. Sinari di setiap langkahku. Yes God. Damai-Mu memerintah atasku. Tuntun seluruh hidupku. Dengan hati kita percaya, katakan ini kalimat kita. Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai bersamamu, kekuatanku. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan mengangkat tangan kita bersama sing, yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Hanya karena kuasa-Mu Tuhan yang memegang setiap kehidupan kami. Ya Jesus, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi menandakan tangan kita tinggi-tinggi. Declare this with your heart. Membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di nama Tuhan. Come on, say. Kau membelah laut, yang teduhkan
Tuhan bersama-sama. Mari angkat suara, biar ada pujian, ada sembah, pujian pengagungan bagi Yesus Tuhan. Keluar dari bibir lidah kita masing-masing siang hari ini. Come on Alpha Omega Church. Tadakan kedua tangan kita ke hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Bawalah hormat, bawalah pujian bagi Yesus Tuhan yang perkasa di hari sini. Yang berdoa dengan bahasa roh, berdoa dengan bahasa roh, come on. Sama-sama agungkan Yesus yang perkasa, yang lahir di hidup kita, yang mau jadi sama seperti kita manusia, supaya kita bisa melekat, bisa intim dengan Yesus Tuhan kita. Come on. Semua diberkati oleh Tuhan siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. God, we praise you, Lord. You are worthy of our praises, God. Thank you, Jesus. Yang membelah laut yang terdekat, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut yang terdekat, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari deklarasikan dan serukan. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Nyatakan dari hati kita dengan bangga, Kau pembuat mujizat sejati. Come on Alpha Omega Church, boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita melanjutkan pembahasan kita sekali lagi. Ketika kita mendeklarasikan bahwa Dia adalah Tuhan yang perkasa, yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kita.
Natal itu mengizinkan kita semua sekali lagi yang pertama untuk bisa bersuka cita. Karena sekali lagi sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita mendatangkan kekuatan buat kita semua. Yang setuju katakan yes. Yang kedua Bapak Ibu saudara, kita tadi belajar tentang worship, tentang menyembah. Bahwa saat dia mau menjadi sama dengan kita, ibarat manusia mau jadi seperti anjing, Tuhan mau jadi sama seperti manusia. Tujuannya supaya kita bisa dekat, bisa melekat, bahkan bisa punya intimasi dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, worship, penyembahan itu seringkali Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali akhirnya maknanya itu jadi berubah ketika penyembahan itu bicara soal preferensi atau kesukaan kita. Oh, saya maunya gini, saya maunya gitu, saya dapat apa kalau saya datang ibadah, kalau saya doa, saya diberkati apa, saya dikasih apa. Makna dari penyembahan itu sendiri, menyembah akan berubah jauh dari esensi aslinya ketika menyembah itu bicara soal tentang diri kita. Kalau saya boleh aja Bapak Ibu saudara sekalian melihat kata-kata menyembah, ya, pertama kali muncul di Alkitab itu dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kata worship itu pertama kali muncul dalam Kejadian pasal yang ke-22. Di mana waktu itu Abraham, dia udah menunggu begitu lama janji Tuhan bahwa dia akan menerima keturunan. Lalu ketika Abraham di usia 100 tahun, maka di situ Abraham mulai dapat keturunan. Dan tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dia dapat anak ini namanya Ishak. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak. Dan ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak, anak yang sudah dia tunggu-tunggu, anak yang udah dia minta, dan anak ini dikasih sama Tuhan. Lalu Tuhan minta supaya anak ini dipersembahkan. Lalu muncullah kata-kata worship itu dalam skenario cerita ketika Abraham jalan bawa Ishak untuk mempersembahkan anaknya. Satu saya kepingin ajak Anda baca dalam Kejadian 22 ayat yang kelima dari terjemahan BIMK. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kelima dari terjemahan BIMK. Boleh saya ajak kita baca dengan suara yang keras 2, 3. Lalu ia berkata kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu. Ketika Abraham dia bilang saya dan anak saya kami akan pergi ke sana. Dia menyebut sebuah bukit. Dan ke sana kami akan menyembah Tuhan. Dan di pikiran Abraham dia tahu waktu dia ke sana ke bukit untuk menyembah Tuhan. Dia tahu itu semua melibatkan pengorbanan dari hatinya. Tahu ketika dia jalan bawa anaknya naik ke bukit itu aja udah pengorbanan perasaan dan hatinya. Ketika dia taruh anak ini di atas mezbah itu aja udah pengorbanan dari apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu dari cerita ini, dari Kejadian 22 ayat yang kelima, pertama kali kata worship itu diucapkan. Kata worship itu punya arti esensi bahwa penyembahan itu adalah pengorbanan. Tapi seringkali hari ini kita nggak bisa melihat bahwa penyembahan itu pengorbanan. Kita lebih suka penyembahan sebagai preferensi. Suka atau nggak suka, like or dislike. Saya nggak suka musiknya, saya suka musiknya. Saya suka lagunya, saya nggak suka lagunya. Saya suka topiknya, saya nggak suka topiknya. Ketika itu jadi arti penyembahan buat hidup kita, maka kita nggak akan ngalamin yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita nggak akan lihat bagaimana hidup kita jadi murid Yesus yang lebih baik. Kita nggak akan lihat bagaimana karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ketika kita merayakan Natal hari ini, saya ingin mengajak kita semua kembali kepada esensi menyembah yang sebetulnya. Menyembah yang sebetulnya adalah pengorbanan kita buat Tuhan. Supaya ketika Anda kembali ke keluarga menjadi suami, yes kita harus berkorban di keluarga. Kita tahu bahwa kita lakukan ini untuk Tuhan yang udah terlebih dulu mengasihi kita. Ketika kita jadi istri, kita kembali ke pernikahan kita. Kita berkorban bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Kita melakukannya dan kita berkata, Tuhan ini wujud penyembahan saya kepada Tuhan. Ketika kita melakukan, kita bawa penyembahan ini sebagai pria, sebagai wanita, sebagai suami, sebagai istri. Sebagai gaya hidup kita. Maka Tuhan itu intervensi dalam hidup kita semua. Dia intervensi lalu dia akan mendatangkan kebaikan dalam setiap hal yang kita lakukan bagi Tuhan.
Waktu kita kerja sekalipun di marketplace. Mungkin kita pedagang, kita profesional, kita guru, kita seniman. Dimanapun kita bekerja, kita lakukan. Firman Tuhan berkata seperti untuk Tuhan sebagai apa? Penyembahan kita. Dan waktu kita lakukan pekerjaan kita sebagai penyembahan kita, Tuhan intervensi. Dari situ dia kasih kita hikmat, dia kasih kita kreativitas. Lalu dia membuat kita melihat ada berkat yang dia sediakan buat kehidupan kita semua. Termasuk saat kita melayani di Komsel, waktu kita melayani di gereja, kita melayani di area-area departemen, kita melayani supaya orang hari ini bisa beribadah dengan baik. Waktu kita lakukan ini kepada Tuhan sebagai wujud penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan intervensi. Nah, oleh sebab itu saya percaya bahwa hari ini ketika kita sama-sama datang, kita merayakan Natal, kita dikembalikan kepada esensi ini. Waktu kita merayakan Natal bukan hanya kita bisa bersuka cita yang mendatangkan kekuatan, tapi ada kekuatan juga waktu kita bisa menyembah Tuhan dari dasar hati yang mau berkorban untuk Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan penyembahan kita kembali kepada esensi ini, Tuhan intervensi. Dan dia akan melakukan hal-hal yang indah yang menjadikan kita murid Yesus yang makin hari makin serupa dengan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita semua. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari, Natal mendatangkan apa buat hidup kita. Waktu kita merayakan Natal hari ini memberikan apa? Dia memberikan kita kesempatan untuk ini saudara. Supaya kita bisa hidup untuk Tuhan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda ngelihat dari cerita Abraham tadi. Ternyata hidup untuk Tuhan itu bukan hanya sekedar kayak, oh iya nanti saya sekolah Alkitab, atau nanti saya akan jadi full timer, atau nanti saya akan melayani Tuhan penuh waktu. Bukan hanya sekedar itu. Tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, hidup untuk Tuhan artinya menyerahkan seluruh hati dan kehidupannya kepada Tuhan. Seluruh hati dan kehidupannya kepada Tuhan. Nah hari ini ketika kita merayakan Natal, Yesus mau ada. Dia mau lahir di dunia ini. Dia mau lahir di hati kita semua. Yang Tuhan ajak adalah Natal memberikan kita kesempatan. Supaya kita bisa hidup untuk Tuhan. Pastor Elisa, gimana caranya saya hidup untuk Tuhan? Sederhana. Hari ini kita bisa belajar bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan, prosesi, kegiatan agama karena tanggal 25. Tapi saya berdoa Natal ini menjadi Natal sakral buat kita. Karena apa? Di hari ini semua kita tahu Natal ini mendatangkan kesempatan kita bisa hidup buat Tuhan. Caranya bahwa seluruh hati, seluruh hidup kita letakkan di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat yang pertama dalam terjemahan BIMK, kalau saya boleh ajak Anda baca sama-sama dengan suara yang keras. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama kita baca sama-sama. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Dengan suara lebih keras, itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Ketika kita datang kepada Tuhan di momen Natal ini, sebuah pesan ini buat kita. Diri kita, Tuhan minta untuk apa? Dijadikan korban yang hidup, yang khusus untuk Tuhan. Korban yang hidup, yang khusus untuk Tuhan. Artinya dia ajak kita untuk datang dengan segenap hati, dengan segenap kehidupan kita. Selama kita nggak bisa datang kepada Tuhan untuk membawa hidup kita sebagai korban yang khusus untuk Tuhan, selamanya iblis akan selalu manfaatkan diri kita, pikiran kita untuk jadi pribadi yang egois. Kita hanya akan selalu mentingin saya dapat apa, saya diberkati apa, Tuhan kasih saya apa yang bisa saya tukar dengan Tuhan. Akan selalu transaksional hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa ada pribadi yang mau datang dalam kehidupan kita ini. Dan dia cinta kita, dia mau jadi sama dengan kita ciptaannya. Hari ini dia juga tunjukkan kalau ada Tuhan yang mau berikan seluruh hidupnya buat kita. Dia juga ajak kita, ayo berikan seluruh hidup kita untuk jadi korban yang hidup, yang khusus untuk Tuhan. Saudara selalu ingat ini baik-baik. Tidak pernah kita memberi hidup kita terlebih dulu untuk Tuhan.
Nggak pernah ada ceritanya. Tapi selalu Tuhan yang terlebih dulu memberikan seluruh hidupnya kepada kita. Dan ini kenyataannya, kalau dulu dia kasihkan seluruh hatinya buat kita, hari ini dia juga akan kasihkan seluruh hatinya buat kita. Di masa depan kita pun dia juga akan kasihkan seluruh hatinya untuk menyayangi dan untuk peduli akan kehidupan kita. So hari ini yang bisa kita lakukan sama-sama di momen Natal ini. Kenapa kita gak sama-sama belajar dan berkata, Tuhan, Engkau yang udah contohkan, kasih hidupmu seluruhnya buat saya. Ajari saya di momen Natal ini ambil sebuah keputusan penting. Saya mau berikan seluruh hidup saya sebagai korban yang hidup yang khusus untuk Tuhan. Supaya dimanapun saya berada, saya dipakai menjadi kemuliaan bagi alatnya Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam. Nama Yesus dipermuliakan. Karakter kita diubahkan. Hidup kita nggak sama lagi. Masa lalu yang buruk kita tinggalkan. Dan mulai hari ini kita lihat. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dia kasih kemenangan demi kemenangan. Pemulihan demi pemulihan. Kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih luar biasa. Kemana boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan kedua tangan kita ke harapan Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari bersama angkat tangan kita. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mari bersama. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita mengalami elemen perjamuan kudus. Sebagai lambang kita merayakan karya Yesus dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita masuk dalam prosesi di mana saudara kita akan memberikan dirinya, seluruh hidupnya, menyatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat lewat baptisan. Hari ini kita sama-sama merayakan perjamuan kudus sebagai lambang bahwa Yesus terlebih dulu memberikan seluruh hidupnya buat kita. So as we partake, ketika kita ambil bagian dari perjamuan kudus ini, biar ini menjadi sebuah deklarasi kepada orang di kanan dan di kiri kita. Dan bahkan deklarasi kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini hidup kami seluruhnya untuk Engkau. Seluruh isi hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Kemudian mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan buat darah yang dicurahkan. Kami gak pernah memberikan darah kami untuk Tuhan. Tapi Tuhan sudah terlebih dulu memberikan dan mencurahkan darah-Mu seluruhnya untuk hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Bapa yang di surga, kalau ada di antara kami yang datang dengan kondisi kami berdosa.
Biar saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, kami diingatkan bahwa di dalam kuasa darah Yesus ada pengampunan dan kami diberikan pengertian yang baru untuk hidup benar di dalam Engkau. Kalau hari ini kami mungkin datang dengan semangat mulai pudar, iman yang mulai goyah. Biar saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, kami boleh lihat ada kekuatan ilahi yang baru dalam hidup kami. Ada pengharapan yang baru di dalam batin kami ya Tuhan. Dan ingatkan dan sadarkan kami saat kami pegang dan bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satu kutub pun yang dapat menempa hidup kami. Karena kuasa darah Yesus lebih dahsyat daripada segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus mari makan, minum dan terima mujizat kita bersama. Saya undang ketika saudara kita yang mengambil baptisan air untuk mengambil tempat ke belakang. Sementara kita akan melakukan baptisan air, boleh saya ajak kita mengangkat kedua tangan kita sama-sama. Nyanyikan lagu ini dari hati kita. Deklarasikan bahwa ada mujizatnya setiap hari dalam hidup kita semua. Come on. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Angkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Come on. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Tetap bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Amin. Masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesusku. Bersyukur, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mata kami melihat, buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kamu boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita. 2 menit ke depan, kamu angkat suara kita. Pujian, hormat, sembah. Yang berdoa dengan bahasa, berdoa dengan bahasa. Kamu sikiri la 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 la. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Bapak terima kasih. Kalau di momen Natal ini kami boleh merayakan lagi karya Tuhan yang begitu ajaib. Ya Tuhan. Tuhan yang mau jadi sama seperti kami, ciptaannya. Kami yang hanya bisa jadi boneka sebetulnya. Tapi Tuhan cintai kami begitu rupa. Tuhan sayangi kami sampai Engkau mau jadi sama seperti manusia.
Supaya kalau kami menghadapi tantangan hidup kami, ada sukacita yang datang lewat kelahiran Yesus di hidup kami, di hati kami hari ini. Sukacita yang mendatangkan kekuatan buat kami semua ya Tuhan. Dan kami boleh lihat ketika kami dalam apapun yang harus kami jalani, kemenangan, keberhasilan, tantangan, pergumulan, kami punya akses menyembah sama Tuhan. Dan Tuhan selalu intervensi kehidupan kami. Dan tidak pernah Kau biarkan kami sendirian. Bapa, hari ini kami sama-sama datang membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa di tangan-Mu hidup kami aman. Dan bukan hanya aman, tapi ketika kami memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, surga dan kekekalan itu jadi rumah kami yang pasti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami semua akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan buat semua karya-Mu hari ini yang begitu luar biasa. Dengan menandakan tangan kita ke hadapan Tuhan. Untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah. Untuk terus menang dalam hidup kami sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kau lihat semua kami yang bawa persembahan khusus, persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tahu bahwa Tuhan memberikan seluruh hidupnya buat kami. Dan hari ini kami dedikasikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Let's sing one more song. Nyanyi satu lagu lagi sama-sama. Come on. Kemudian masih boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita tinggi-tinggi. Thank you for your grace, Jesus.